Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati, NPM 1913053.128, nomor absen 30, kelas semester 4E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kolaborasi antara guru dan orang tua dari anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pendidikan, di mana menurut bahasa, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah proses terencana yang dimana dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar kepada anak agar mendapat perubahan sikap dan perilaku dalam usaha mendewasakan diri mereka dengan bantuan orang lain. Pada ranah pendidikan sendiri, inklusi diartikan sebagai model pendidikan yang dimana tidak membeda-bedakan siswanya dari kemampuan atau kelainan yang dimiliki oleh anak-anak. Dan juga, inklusi memiliki dasar atau prinsip persamaan yang dimana keadilan dan hak bagi setiap individu. Jadi, di mana pendidikan inklusif adalah sebagai layanan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal yang usianya sebaya dengan mereka dalam satu kelas dalam sekolahan yang terdekat dari rumah mereka. Jadi, peran guru dalam pendidikan inklusif, implikasi suksesnya program inklusi adalah adanya guru yang mengakomodasi dan memberi dukungan untuk kebutuhan semua siswa dalam kelas. Tidak terlalu banyak paksaan dan tidak mengurangi hak dari siswa tersebut. Guru harus mempunyai kualitas seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam materi pembelajaran, memiliki sikap yang baik terhadap peserta didik seperti sikap menerima perbedaan antara peserta didik anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan pelayanan pendidikan, serta guru harus mampu memahami karakteristik dari semua siswanya. Selanjutnya adalah peran orang tua dalam pendidikan inklusif. Selain peran dari guru, sekolah, dan lingkungan, peran orang tua juga dibutuhkan dalam pembentukan dan peningkatan pendidikan inklusif. Jadi, keterlibatan orang tua itu sendiri merupakan sebuah faktor yang mendorong pembentukan dan keberhasilan dari pendidikan inklusif. Orang tua dari anak berkebutuhan khusus perlu untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan setiap keputusan. Dimulai dari penempatan sekolah hingga kolaborasi yang mereka lakukan dengan pihak sekolah. Secara umum, ada beberapa fungsi dan peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus, di mana yang pertama yaitu sebagai seorang pendamping yang paling utama untuk anak dalam membantu tercapainya tujuan layanan pendidikan anak. Untuk yang kedua yaitu sebagai seorang yang memahami, memperjuangkan, dan menjaga hak yang dimiliki oleh anak untuk mendapatkan kesempatan layanan pendidikan yang sesuai. Dan untuk yang ketiga yaitu sebagai orang tua yang dimana orang yang paling mengetahui karakteristik serta sikap anak, orang tua bisa menjadi sumber informasi dalam intervensi perilaku anak. Untuk yang keempat, di mana orang tua merupakan pendidikan bagi anak yang nomor satu karena merupakan keluarga dan berada di rumah dalam sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, di mana orang tua sebagai penentu kebutuhan serta perilaku untuk anak. Dengan begitu, orang tua dan guru memiliki tugas untuk berkolaborasi dalam pemberian informasi mengenai perkembangan, keterampilan, motivasi, perhatian yang diberikan, penerimaan sosial, serta penyesuaian emosional anak atau peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara orang tua dan guru dalam membimbing anak-anak di sekolahan inklusif. Guru sebagai pembimbing anak di sekolah, sedangkan orang tua sebagai pembimbing anak di rumah.
Jadi, kesimpulannya, kolaborasi antara orang tua dan guru sangat diperlukan dalam pembentukan dan peningkatan pendidikan inklusif, di mana peran orang tua memiliki pengaruh besar karena orang tua yang paling mengerti si anak dalam segi karakteristik, kebiasaan, dan kebutuhan. Dari pengetahuan besar yang dimiliki orang tua ini dapat menginformasikan kepada pihak guru maupun pihak sekolah agar dapat memfasilitasi dan membuat program yang sesuai dan cocok untuk kebutuhan anak-anak mereka. Jadi yang perlu kita ketahui antara anak berkebutuhan khusus maupun anak yang normal itu memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hanya saja anak berkebutuhan khusus memiliki pelayanan khusus dalam pembelajaran mereka. Baik, itulah sedikit penjelasan kolaborasi antara orang tua dan guru dalam pendidikan inklusif. Semoga menambah informasi kalian. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.